kita akan mengadakan seleksi grand final 5 besar Dai Muda Pilihanku dan juga 5 besar Pildacil. Tepuk tangan semuanya. Di antara beberapa Dai Muda dan Pildacil yang sudah melakukan penyeleksian, akhirnya jatuh juga pada hari ini kita melaksanakan grand final 5 besar Pildacil dan juga 5 besar Dai Pilihanku. Sudah nggak sabar semuanya menyaksikan penampilan dari para Dai dan Daiyah kita ini? Dai dan Daiyah kita masa depan nanti. Sudah nggak sabar semuanya? Siap untuk mendengarkan semuanya? Masih semangat? Oke, mau langsung saja kita panggilkan para Dai dan Daiyah kita? Sebelum itu saya akan membacakan beberapa peraturan yang nantinya harus diikuti oleh para peserta Dai dan Daiyah kita, Pildacil maupun Dai Muda Pilihanku. Yang pertama, untuk durasi kali ini di babak final 5 menit setiap peserta, itu maksimal. Kemudian untuk para peserta boleh naik panggung melalui tangga kanan, kemudian turun melalui tangga kiri. Selanjutnya, untuk para peserta yang sudah tampil diharap duduk kembali di tempatnya masing-masing, tidak boleh langsung meninggalkan tempatnya. Nanti karena akan kita umumkan setelah melakukan semua penyeleksian ini. Oke, langsung saja kita panggilkan Dai kita, pemirsa. Langsung saja kita lanjut ke Dai Muda. Untuk Dai Muda yang akan tampil setelah ini, Ananda Via Salsabila Rahmadani dari Lampung. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu-ibu. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jalan-jalan ke Sumatera, jangan lupa membeli kopi. Saya Via Salsabila, Lampung punya siap berdai. Dewan juri yang arif dan bijaksana, tak lupa para hadirin pemirsa TV One dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Al-ayah amma ba'd. Al-Quran surah Al-Imran ayat 114. Hadirin, jawabnya kemarin oi gitu ya, biar semangat. Hadirin, kata Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lalu, apa sih definisi iman? Hadirin ada yang tahu? Bapak-bapak, ada yang tahu? Menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Ini dari hadis dari saudara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qauluhu bil lisani wal amalu bil arkan. Iman adalah mempercayai di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan tak lupa yang paling penting adalah mewujudkan dengan pembuktian. Kita lanjut ayat yang kedua. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan kata Allah dan mencegah dari yang mungkar. Apa saja kemungkaran yang harus kita cegah? Banyak hadirin. Contoh-contoh peristiwa yang sedang tren, sedang viral, sedang booming. Tentang apa? Tentang para pejabat yang sukanya koruptor. Betul atau betul hadirin berita tersebut? Betul. Contoh lagi apa hadirin? Orang-orang pada mengonsumsi minuman keras, betul? Orang-orang pada mendaftar judi online, betul? Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Amin Allahumma. Lalu kita lanjut. Wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa fil khairat menggunakan huruf cer, yaitu berupa fi, bukan ilah. Karena fi berarti di dalam, sedangkan ilah berarti menuju. Karena apa? Karena konteksnya dalam tersebut, orang-orang semula sudah berada pada kebaikan. Ulangi subaha. Maka oleh karena itu hadirin, mari bersama kita mengubah diri kita untuk menjadi baik. Agar apa? Agar kita selamat dari siksa Allah. Nanti biar Allah bilang, wa ulaika minas solihin. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Kurang keras, amin Allahumma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ila liqa fi waqti akhar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa penampilan dari dai muda pilihanku yang kedua ini. Kemudian lanjut ke dai muda kepada Ananda Kafka Helza Lidinillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Dewan Hakim, Dewan Juri yang saya hormati, hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya cintai, serta para sahabat da'i-da'iyah yang saya sayangi. Belakangan ini banyak umat Islam yang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak tahu bagaimana membuktikan cintanya. Terkadang hal tersebut ada dalam diri kita. Mari sama-sama kita kembali merujuk ke dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 41, Allah telah memberikan kepada kita cara agar kita bisa mencintainya. Yang mana ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dengan sebanyak-banyaknya mengingat Allah, dengan sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Karena kenapa? Karena lewat wasilah selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, selalu berzikir kepada Allah, kita bisa dibilang orang yang beriman kepada Allah. Karena kenapa? Dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 2,
Yang mana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa mereka? Yang mereka ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, takut kepada Allah karena mereka yakin Allah Tuhannya dan Allah adalah kekasihnya. Lewat wasilah mengingat Allah, mengingat seorang yang kita cinta. Di dalam syair dijelaskan, lewat wasilah mengingat yang dicinta itu bisa menghilangkan segala penyakit yang ada dalam tubuh dan di dalam dada. Antal habib bidzikri qalbi yatib. Apa kata syair tersebut? Wahai kekasihku, engkau yang aku cinta, dengan mengingatmu, dengan mengulang-ulang namamu, terobati segala penyakit yang ada di dalam diriku dan yang ada di dalam tubuhku. Maka dari itu kalau kita ingin dikatakan orang beriman, banyak berzikir kepada Allah. Ingin diberikan kesembuhan oleh Allah, banyak mengingat Allah. Karena kenapa? Ketika kita mengingat Allah di waktu senggang, Allah akan mengingat kita di waktu sempit. Allah akan membantu kita ketika kita susah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, wahai umat manusia, ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kalian. Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti wa Jalaluddin Al-Mayahali di dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan, man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum min mala'i. Siapa orang yang mengingat Allah di dalam dirinya, Allah akan selalu mengingatnya. Siapa orang yang mengingat Allah di dalam kumpulan orang-orang yang mulia, Allah akan mengingatnya di dalam yang mulia, yang lebih mulia dari orang-orang tersebut. Maka dari itu sama-sama kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita buktikan cinta kita dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan mengingat Allah terkadang orang bisa menjauh dari dosa. Dengan mengingat Allah, menghadirkan Allah, orang pasti akan meninggalkan yang namanya maksiat. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri di dalam kitab Ba'du min Kalam mengatakan, man ishtaghala bi dzikrillah kanat a'maluhum kulluhu fi ta'atillah. Siapa orang yang menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam hidupnya, maka pastilah seluruh amal perbuatannya itu kembali lagi kepada Allah. Amal perbuatannya seluruhnya pasti akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, mari kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan 3 hal yang dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama, ayyahtara kalamal habibati ala kalami ghairih, wa yahtara majalisatal habibati ala majalisati ghairih, wa yahtara ridhal habibati ala ridha ghairih. Mendahulukan perkataannya, mendahulukan kalam-kalamnya, mendahulukan duduk bersamanya, berzikir mengingatnya, dan mendahulukan kasih sayang serta cinta darinya daripada mendahulukan semuanya dari yang selainnya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari dai muda kita ini. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Kalau masih semangat, coba kita gaungkan aula ini dengan takbir. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Oke, kita langsung lanjut kepada Ananda Ade Adin Sahrudin dari Tasikmalaya. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
amma ba'd. Dewan Hakim yang berbahagia, Sobat Dai TV1 yang saya cinta. Ikut lomba dakwah di acara TV1, ibaratkan Dilan di medan perang. Hadirin mohon doa dan dukungan. Kalaupun tidak juara minimal pulang bawa pasangan. Wadidaw, jangan terlalu serius karena pernah serius tapi malah disakitin. Arnold Toynbee, seorang pakar sejarah dari Britania, ia pernah mengungkapkan dalam risetnya pada tahun 1954 di dalam buku karangannya yang berjudul Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Ia mengatakan Islam pernah memimpin dunia selama 1353 tahun lamanya. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya kemunduran? Di dalam kitab Limada Ta'akhorul Muslimun Walimada Taqoddama Goiruhum karangan Amir Syakib Arsalan halaman 39 menjelaskan bahwa salah satu faktor kehancuran bangsa muslim dahulu adalah fasadul akhlak, bobrok akhlaknya, bobrok moralnya. Kenapa? Karena wal akhlaku fi taqwimil umami fauqal ma'arif. Karena akhlak dalam eksistensi umat adalah di atas pengetahuan. Seiring dengan pentingnya hal ini, jangan sampai kita biarkan generasi muda kita mahir pengetahuan tapi nihil keimanan. Mahir bergaya tapi lupa beretika. Mahir dunia tapi lupa nilai agama. Oleh karena itu, Yura, izinkan Dilan pada kesempatan kali ini menyampaikan tausiah dengan judul Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Generasi Muda dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah, shadaqallahul adim. Hadirin, di dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahbah Al-Juhaili mengatakan dalam tafsirnya jilid 2 halaman 600 bahwa ayat tadi menjelaskan kepada kita agar memiliki rasa takut dan khawatir tatkala meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah tiada berdaya. Lalu siapa bukti nyata yang mengaplikasikan solusi bagi masalah ini? Salah satu jawabannya adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena sejatinya pesantren adalah pelestari tradisi keilmuan, khajanah ulama salafus solih yang tidak pernah habis, pembentuk insan yang berakhlak Qur'ani, mahmudah bukan majmumah, hasanah bukan sayyi'ah. Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, pengarang kitab Daulatul Pancasila fi Manduri Siasil Ulama, Pesantren wa Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa pesantren memiliki dua peranan penting dalam membangun kebangkitan, yakni mengawal akhlak anak bangsa dan menyangga kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Bukan hanya itu saudaraku, melainkan pesantren juga mampu menjaga struktural sisanad yang kuat. Syekh Abdullah bin Mubarak dikutip oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, beliau mengatakan al-isnad minaddin walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad merupakan bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, maka seseorang akan berbicara sesuai yang apa ia kehendaki. Dewan Hakim yang mulia, sahabat Dai TV1 yang saya cinta, demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat ditarik dua benang kesimpulan. Pertama, pesantren mampu mengkader generasi umat yang mampu mengajak bukan menginjak, menyeru bukan berseteru. Kedua, pesantren mampu menjaga struktural sisanad yang kuat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah semuanya untuk Ade Adin Syahrudin. Langsung saja, nggak kalah hebat juga dai muda kita kali ini. Langsung kita sambut
Saudari Nur Afifah asal Sukabumi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para penonton TV One yang setia seperti saya. Hadirin, berbicara mengenai masa muda, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 9 halaman 109 beliau menegaskan bahwa pemuda merupakan garda terdepan dalam membela kebenaran dan menolak kebatilan. Beliau juga mengatakan, syubanu fahuwa kuwatun ba'da dha'af. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan setelah berlalunya masa kelemahan. Akan tetapi hadirin, kita lihat fenomena pemuda di zaman sekarang yang sangat memalukan dan menyedihkan. Katanya pemuda merupakan generasi penerus bangsa, akan tetapi banyak penjudi, pencuri, peminum whisky, dan perenggut harga diri. Dan yang paling banyak dinormalisasi ialah pacaran dan perzinahan. Padahal hal tersebut sudah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Akan tetapi hadirin, dari ayat tersebut pun pemuda di zaman sekarang masih bisa beralasan. Kakak, kan kami enggak pacaran, kami hanya HTS-an. Hubungan tanpa status. Neng Ujang. Mereka gak pacaran, tapi mereka pegang-pegangan terereng teng teng teng. Rangkul-rangkulan terereng teng teng teng. Padahal itu merupakan tindakan perzinahan bagi mereka yang belum dihalalkan. Dan lebih mirisnya hadirin, banyak perempuan muda sekarang yang hamil di luar pernikahan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal yang dijatuhi hukum di sini bukan terletak pada status pacarannya, melainkan terletak pada tindakannya. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya zina, dari nafsu yang dituruti. Hadirin, apabila pemuda kita di zaman sekarang seperti ini, bagaimana nasib bangsa ke depannya? Menyongsong Indonesia emas katanya, yang ada Indonesia cemas. Padahal syubanu yaum rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Tapi pemuda hari ini malah sibuk mikirin pacaran. Gara-gara mikirin pacaran, sekolah jadi berantakan.
Hobi anak muda sekarang yang penting pacar katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pamer gebetan. Pamer lagi, pacar baru lagi. Idih-idih gak ada berkahnya, pacaran sungguh gak berfaedah. Untuk itu pemuda mari kita stop pacaran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Masya Allah, mantap sekali Le. Tepuk tangan semuanya. Kemudian masih ada satu dai kita yang belum tampil. Mari kita saksikan dai kita dari dai muda, peserta terakhir pada babak final kali ini. Langsung saja kita sambut Fathur Rozak, berasal dari kota Bogor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para da'i muda dimanapun Anda berada yang saya cintai. Persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Demikian ungkapan Insinyur Soekarno, mantan presiden pertama kita. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dengan demikian hadirin, langkah pertama yang paling utama untuk menegakkan persatuan dan kesatuan adalah dengan toleransi. Kenapa harus toleransi? Di dalam hadis dikatakan, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyan ahabbu ilallah, agama mana yang paling dicintai Allah? Qala, Rasul menjawab, al-hanifiyatu samhah, agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Imam Malik terdapat di dalam kitab Mustad Ahmad bin Hambal, disahihkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu apa fungsinya kita untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia? Gus Dur, seorang tokoh agama Indonesia, pernah memberikan solusi kepada kita semua. Yang pertama, menjaga persatuan di antara kita. Yang kedua, membudayakan musyawarah. Yang ketiga, memperjuangkan keadilan. Dengan kita menerapkan nilai-nilai tersebut, insya Allah kita termasuk cinta kepada tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada tanah air?
Karena dulu ada seorang ulama Jawa Timur yang bernama Hadratus Syekh Muhammad Kiai Haji Hashim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari Jombang bin Syekh Abu Syarwa bin Syekh Abdul Wahid bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman Pangeran Sabhud Bagda bin Syekh Abdul Halim Pangeran Benawa bin Syekh Abdul Rahman Jakatikil Sultan Pajang bin Sunan Giri Raden Ainul Yakin mengatakan apa? Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai suku, bahasa untuk apa? Untuk toleransi. Dengan bertoleransi kita saling mencintai. Dengan bertoleransi kita saling menghargai. Dengan toleransi kita saling mencintai. Lalu yang kedua, berpegang teguh pada ajaran Allah agar senantiasa kita menumbuhkan rasa nasionalisme. Karena sudah seharusnya keberagaman melahirkan persatuan. Dengan persatuan insya Allah kita akan pulih bersama, bangkit perkasa dan menjadi Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah limpah loh jenawi, toto tentem kerto raharjo, negeri madani dilindungi lillahi rabbi. Pepatah Arab mengatakan al jama'atur rahmah wal firdatu adabihi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak terasa 10 finalis final dari Dai Muda dan juga Pildacil sudah tampil semuanya. Bagaimana pemirsa? Hebat semua bukan? Hebat semua bukan? Masya Allah, semoga kelak mereka akan menjadi para alim dan ulama masa depan, para da'i dan da'iyah yang dapat dibanggakan oleh negara, bangsa, dan juga keluarga maupun orang tua. Untuk informasi selanjutnya, bahwasanya kita akan memberikan waktu kepada para dewan juri untuk mendiskusikan kira-kira siapa 3 finalis terbaik dari babak final ini. Tapi tenang saja, kalian itu semuanya udah hebat-hebat semua. Walaupun kalian tidak menang di panggung ini, tapi kalian sudah menang di hati orang tua kalian masing-masing. Benar apa enggak? Benar. Manu ma'rifatun bil qalbi wal aqwalu bil lisan wal a'mal bil, itu adalah hadis palsu sekali. Ya, hadis palsu sekali. Sampai sekarang sudah lebih 1000 tahun ulama berbeda pendapat tentang definisi iman. Andaikan hadis itu sahih, ulama tidak berbeda pendapat. Kemudian ada juga mengatakan qala Jalaluddin As-Suyuti man zakarani fi nafsi. Itu bukan perkataan Jalaluddin As-Suyuti, itu hadis sahih. Ya tahu? Hadis sahih. Ada juga mengatakan hubbul imani minal iman, itu bukan hadis. Maknanya benar. Maknanya benar, maknanya betul. Tetapi tidak ada tesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan demikian. Jadi jangan mengada-adakan sesuatu. Saya kira demikian ya. Semuanya hebat. Itu hanya catatan-catatan dan ini bukan menjadi penting karena kalian adalah adik-adik semua menjadi calon potensial semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Salahuddin Ayyub Fakhrudin. Kemudian komentar dan evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Eneng Himayati, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa
Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ba'd. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Para peserta gimana, deg-degan? Deg-degan, Masya Allah ya. Yang paling jauh dari mana nih pesertanya? Dari Medan, Masya Allah. Pekanbaru, Masya Allah ya. Semoga langkah kita semua ke sini ya, yang paling dekat maupun yang paling jauh ya, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai penutup ya, tadi sudah didahului oleh para senior-senior saya, Masya Allah ya, Ustadz, Dokter, Ustazah. Mungkin kalau dari saya, ya tadi itu ya, materi itu penting ya. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya, terdiri dari berbagai macam bahasa. Ya Bu ya, kita tiap daerah punya bahasa masing-masing. Yang Sunda ada bahasanya, ada. Jawa juga ada, gitu ya. Yang Pekanbaru ada bahasanya, ada. Lampung ada, Medan ada ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menyampaikan materi ya, khususnya yang dalam bahasa Arab. Ini diperhatikan, kadang kita suka terbawa bahasa ibu. Ya, bahasa ibu itu apa? Contohnya, misalnya orang Sunda biasanya susah melafalkan huruf apa? Zai, fa, gitu ya. Jim, zal, zai, lo, sama semuanya. Ja, gitu ya. Kemudian fa, pa, misalnya ya, dan lain sebagainya. Apapun itu ya, diusahakan sebaik mungkin kita sebagai pendakwah harus menghilangkan itu ya, diusahakan fasohahnya ya, diperhatikan ya, harus mengeluarkan huruf dari makhrajnya ya, makhrijul hurufnya gitu ya. Contoh tadi ketika menyampaikan Dr. Wahbah Zuhaili ya, tadi kalau tidak salah Wahbah Juhaili jadinya ya, ini gitu. Dalam bahasa Arab ini sangat riskan, lagi-lagi kenapa? Karena beda huruf, beda arti gitu ya. Jadi semuanya ini Masya Allah yang terbaik ya, 5 ini terbaik, tapi kita harus memilih 3 di antara yang terbaik. Oke, tetap semangat ya, kalian sudah menang di hati kami semua. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang telah memberikan komentar dan evaluasi yang sangat berharga. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan terus berkembang ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Maria Goretilimi selaku Direktur Bisnis, Sales Marketing dan Programming TV One. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya pakaiannya begini karena dari pagi sudah kesana kemari baru dikasih tahu bahwa harus speech, jadi nggak ada persiapan. Saya suka dikerjain sama anak-anak soalnya. Jadi kalau yang ini kadang-kadang ibu kerjain ini ya, saya terima perintah aja. Oke, selamat malam buat dai-dai cilik, dai-dai muda ya. Gimana rasanya 2 hari, 3 hari ya, 3 hari di sini dengan perjuangan ya. Nggak apa-apa, semua ada proses. Semua ada proses ya. Untuk kita ke arah lebih baik tentu saja ada proses-proses yang mungkin buat anak-anak sekalian itu merasakan kok sulit ya. Tapi nggak ada yang sulit ya. Ini kita itu kalau mau maju semuanya bertahap ya. Harus melalui anak tangga dulu satu demi satu begitu. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Jakarta Islamic Center yang telah memperkenankan kami ya untuk menyelenggarakan event 3 hari ini. Ya, kemudian juga kepada Ustadz Rizky ya dari Muslim Center,
tentu saja kami tidak menyangka ya. Tentu mungkin Ustadz juga begitu ya. Kita ketemunya 2 minggu yang lalu mungkin ya Ustadz ya. Kemudian menjadi seperti ini. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih juga saya mengucapkan kepada para juri yang telah membantu kami semua ya. Hingga terlaksananya acara ini. Serta juga kepada para peserta. Ya, Masya Allah, tanpa kita sadari ya, pada saat kami pertama kali punya ide kita mau mulai kembali Pildacil, karena Pildacil itu dulu 20 tahun yang lalu ada di LaTV ya. Anak-anak belum lahir 20 tahun yang lalu ya. Kemudian sempat vakum ya, mungkin vakumnya ada belasan tahun kali ya. Nah itu kemudian pada saat kami bulan lalu kami meetingkan, terus punya ide kenapa Dai Cilik ini enggak kita inikan lagi, giatkan kembali ya. Terus secara enggak sengaja juga ketemu ya Kadarullah ya, ketemu Ustadz Rizky, terus punya ide ya, sehingga terlaksana acara ini. Tadinya kami berpikir hanya pesertanya dari Jabodetabek aja, tapi ternyata dari berbagai daerah. Nah ini sesuatu yang membahagiakan dan juga semakin meyakinkan kami bahwa ini akan menjadi event rutin nantinya ya. Dan juga anak-anak semua mendapatkan kesempatan ya untuk tampil dan juga punya karir ya sebagai dai ya. Siapa tahu tentu saja harapannya kita lahir dai-dai baru, dai-dai yang berkualitas ya. Jadi nanti ada jalurnya ya, jalurnya untuk tampil ada di TV One. Karena TV One ini kita tahu sekarang ini ada Damai Indonesiaku dan saya dan teman-teman juga mengembangkan program-program religi yang lain sehingga para dai-dai muda ataupun dai-dai yang punya kompetensi ya itu bisa tampil di TV One begitu. Saya sudah dikasih tanda nggak boleh ngomong terlalu lama. Ini penderitaan saya sebetulnya ya. Agiran susah saya disuruh tampil, kemudian saya ngomongnya panjang, stop katanya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Terima kasih ya, sukses dan buat anak-anak semua, buat yang menang selamat ya. Bismillah ya. Nanti kita ketemu lagi ya, dan anak-anak bisa punya kesempatan lebih besar lagi, lebih banyak lagi untuk kolaborasi dengan TV One juga dengan Muslim Center ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Maria Goretilimi. Oke, selanjutnya untuk pemberian juara Dai Muda yang akan diberikan oleh Al-Ustadz Rizky, kepada beliau dipersilakan untuk maju ke depan, Ustadz. Ya. Kategori Dai Muda, juara 3, Ade Adin Sahrudin Tasikmalaya. Juara 2, Nur Afifah Sukabumi. Juara 1, jatuh kepada Fatur Rozak Bogor. Oke, baik, sekarang kita akan foto bersama para pemenang dan para dewan juri, dipersilakan maju ke depan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk kepada para pemenang. Baiklah, dengan demikian maka acara pada malam hari ini kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan juri, panitia, sponsor, serta semua pihak yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara ini. Saya selaku MC mohon undur diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.